Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, pertama dan utama mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk bisa ketemu di tempat ini dalam rangka kita sama-sama belajar, ya. Kita saling mengingatkan, saling menginspirasi, ya, teman-teman sejawat yang kami hormati. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Yang kedua, salawat assalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, teman sejawat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, tentunya kita percaya betul bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat ini adalah nikmat dari Allah. Ini betul-betul pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga rekan-rekan, teman sejawat yang berbahagia, ketika kita meyakini bahwa semua yang kita rasakan ini adalah pemberian dari Allah, maka yang ada adalah kita bersyukur, yang ada kita berkeyakinan dalam diri kita bahwa semuanya ini adalah karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita usahakan. Jadi semuanya adalah pemberian dari Allah. Ketika kita bisa melakukan aktivitas apapun, ini tentunya karena pertolongan Allah. Ketika dalam profesi kita memberi terapi kepada pasien, kemudian dengan terapi yang kita berikan itu menjadikan kesembuhan, itu tentunya dari Allah. Jadi keyakinan ini perlu kita bangun betul,
teman-teman sejawat yang berbahagia, bahwa tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ketika mungkin rekan-rekan sejawat yang di bagian bedah misalnya, ketika memberikan tindakan operasi, kemudian menjadikan pasien itu sembuh, itu betul-betul karena prosesnya dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang memberi kesembuhan juga Allah. Betapa banyak misalnya ketika seorang dokter itu memberikan terapi kepada pasiennya, sudah dilakukan dengan SOP yang benar, sudah dilakukan dengan metode yang baik, sudah diberi pengobatan yang terbaik, ternyata nggak sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Jadi kita bangun keyakinan betul bahwa kita itu butuh pertolongan Allah. Kita itu butuh bimbingan dari Allah. Kita butuh petunjuk dari Allah. Ya. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian berbahagia, dengan kesadaran seperti itu, ya satu-satunya cara agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan dari Allah, ya kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Ya. Nah, rekan-rekan, teman sejawat yang berbahagia, cara mendekatkan diri kita kepada Allah, tentunya dengan kita melaksanakan ibadah. Ya, salah satunya adalah ketika kita berkumpul seperti ini, kemudian kita belajar bersama, kita kaji ayat-ayat Allah, kita buka hadis-hadis dari Rasulullah SAW, yang itu merupakan syariat yang harus kita pelajari. Sehingga dengan kita belajar sedikit demi sedikit tentang syariat itu, maka semakin hari hidup kita semakin dekat kepada Allah. Semakin bulan, semakin tahun, hidup kita dekat dengan Allah. Nah, baik, rekan-rekan, teman sejawat yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, terkait dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Ya. Jadi ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah selama ini hidup kita sudah bahagia? Banyak orang yang berpikir bahwa bahagia itu karena harta, karena materi. Tapi ternyata anggapan itu tidak selamanya benar. Banyak orang yang katanya banyak justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kira-kira apakah mereka dengan harta banyak itu sudah bahagia? Kalau bahagia, kenapa kok mereka harus melakukan bunuh diri? Ya. Sehingga rekan-rekan sejawat yang kami hormati, ternyata bahagia itu ada di dalam hati. Bahagia itu bukan semata-mata
terkait dengan materi. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman sejawat yang kami hormati, paling tidak ada 3 hal yang membuat kita bahagia. Nah, tentunya ini insya Allah nanti akan terkait dengan profesi yang kita tekuni selama ini. Rekan-rekan selalu berbahagia, Bapak Ibu, teman sejawat yang kami hormati. Yang pertama, ada pepatah Arab. Ya. Pepatah Arab berbunyi, man khodama hudima. Barang siapa yang mau melayani, dia akan dilayani. Ya. Jadi rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, ketika kita hidup mau melayani orang lain, ya, kita akan dilayani oleh orang lain. Ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang terkait dengan profesi kita niatkan betul ini untuk melayani orang lain. Ya. Jadi seolah-olah yang butuh itu kita, bahwa ini adalah profesi yang mulia, ini adalah profesi yang luar biasa, menjadi sarana Allah memberikan kesembuhan kepada orang, sehingga kita niatkan betul kita melayani. Apalagi Bapak Ibu, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, ketika kita mau menjadi pelayannya Allah, maka hidup kita akan dilayani oleh Allah. Menjadi pelayan Allah itu yang seperti apa? Menjadi pelayan Allah adalah ketika kita berusaha dalam hidup kita ini mengerjakan syariat-syariat yang itu memang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Ketika kita bisa menjadi orang yang mengurusi sebuah organisasi misalnya, ketika kita menjadi bagian dari berlangsungnya kegiatan di suatu masjid misalnya, ketika kita menjadi salah satu pelopor untuk terselenggaranya majelis ilmu misalnya, yang kemudian kita berusaha untuk membuat sarana orang untuk beribadah kepada Allah. Kita membuat tempat yang itu dijadikan orang lain itu lebih dekat kepada Allah. Ini menjadi pelayannya Allah. Maka yakinlah ketika kita menjadikan diri kita seperti itu, maka hidupnya akan dilayani oleh Allah. Dan yang lebih dahsyatnya, siapa yang
senang melayani di dunia, maka kelak di akhirat akan dilayani. Dahsyat ini. Ya. Oleh karenanya, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, inilah yang membuat kita bahagia. Ya. Syaratnya kita mau melayani orang lain, mau menjadi pelayannya Allah. Ketika kita hidup di dunia, senang untuk melayani. Sehingga kelak di akhirat kita akan dilayani. Insyaallah. Ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati. Kemudian ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Kita diberi informasi dalam hadis itu. Rasulullah sampaikan, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Jadi manusia yang paling dicintai, ini yang pertama hadisnya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis selanjutnya, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, dan adapun amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadi membuat muslim lain itu bahagia. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, ketika kita membuat pasien kita bahagia dengan kesembuhannya, maka ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian hadis selanjutnya, yang pertama, sururun tudkhiluhu alal muslim, membuat bahagia muslim yang lain. Kemudian yang kedua, au taksifu anhu kurbatan, atau membuat atau mengangkat kesusahan orang lain. Orang yang sedang sakit itu kan susah. Tapi kemudian dengan profesi kita, dengan tindakan yang kita lakukan, dengan terapi yang kita berikan, kemudian membuat orang lain itu terangkat kesusahannya, sembuh. Ini adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah. Oleh karenanya, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, ini hadis-hadis seperti ini membuat kita termotivasi, ya. Kita lebih termotivasi untuk bisa
lebih profesional, bisa lebih hati-hati dalam memberikan tindakan, dalam memberikan terapi. Ya. Kita membuat orang lain bahagia, terangkat kesusahannya. Ini adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah. Apalagi? Au tatrudu anhu ju'an, kata Rasulullah. Atau kalian menghilangkan rasa lapar. Kita suka untuk memberi makan kepada orang lain. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita sedang di rumah makan misalnya, kita ini seneng dibayari atau seneng bayari, Pak? Ya. Ketika kita senang untuk membayari, ya, ini ketahuilah Bapak Ibu saudara baca, ini adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Bagaimana menghilangkan rasa lapar. Bahkan ketika suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal hajrul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Ternyata Bapak Ibu, teman sejawat yang kami hormati, ternyata Rasulullah menjawab, it'amu ta'am. Haji mabrur itu adalah yang suka memberi makan. Artinya setelah pulang dari tanah suci ke tanah air, itu lebih dermawan. Tidak pelit. Kalau ada orang yang pulang dari tanah suci kok lebih pelit, hati-hati. Ini Rasulullah sampaikan bahwa haji mabrur itu adalah it'amu ta'am. Suka memberi makan. Nah, makanya ini di hadis ini disebutkan au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, teman sejawat yang kami hormati, ternyata ibadah itu ada yang bersifat pribadi. Artinya, ketika kita melakukan suatu ibadah itu untuk diri kita sendiri. Ya, contohnya kita sholat, itu untuk diri kita. Kita berpuasa, itu untuk diri kita. Kita berangkat umroh, berangkat haji, itu untuk diri kita. Kita iktikaf, itu juga untuk diri kita. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara bahagia, kita harus punya amal-amal atau ibadah-ibadah yang itu dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Dan terkadang ibadah-ibadah sosial seperti itu, ibadah-ibadah yang bersifat ini untuk orang lain seperti itu, ini pahalanya bisa mengalahkan ibadah yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Makanya di akhir hadis ini,
Rasulullah SAW sampaikan, wala in amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhil masjid, yakni masjidil Madinah syahran. Jadi di akhir hadis ini Rasulullah SAW sampaikan bahwa sungguh ketika seseorang itu berjalan bersama saudaranya untuk sebuah keperluan, untuk sebuah hajat, artinya kita membantu saudara kita dalam suatu keperluan, itu kata Rasulullah, lebih aku cintai, ahabba ilayya, dari an a'takifa fi hadhil masjid, daripada orang yang beriktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabawi ini, syahrun, selama 1 bulan. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, iktikaf itu luar biasa. Iktikaf itu ibadah yang bersifat pribadi. Manfaatnya untuk diri kita. Tetapi dalam hadis itu ketika Rasulullah sampaikan, dia kok ada orang yang berjalan bersama saudaranya untuk sebuah keperluan, membantu saudaranya tadi, memberikan kebahagiaan, menghilangkan kesusahan, memberi makan. Ini lebih aku sukai, kata Rasulullah, dibanding iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Artinya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati, kita berusaha untuk memiliki amal-amal yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Sehingga amal itu ada yang bersifat qasir, ada yang bersifat muta'addi. Amal qasir itu adalah amal yang manfaatnya untuk diri kita. Sedangkan amal muta'addi adalah amal yang manfaatnya untuk orang lain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, rekan-rekan yang kami hormati, teman sejawat, ini yang pertama. Nah, kita melayani orang lain. Tentunya Bapak Ibu, melayani ini ada kerangkanya. Tidak boleh kita melayani dalam hal-hal yang bersifat dosa, melayani dalam hal-hal yang bersifat maksiat. Ini larangan. Jadi melayani itu dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah, dalam rangka akhlak, dalam rangka kita menjaga akidah kita. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, yang kedua yang membuat kita bahagia adalah kita membuka pintu-pintu kebaikan. Sumbernya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
nomor hadisnya 237. Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi mafatiha lil khairi. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang hidupnya itu selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Wa maghaliqal syarri. Dan dia hidupnya selalu berusaha untuk menutup pintu-pintu keburukan. Luar biasa ini. Tipe jenis manusia ini adalah tipe manusia yang luar biasa. Hidupnya selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Wa idna minan nasi, dan di antara manusia yang lain sebaliknya, mafatiha lisyarri, dia justru hidupnya selalu membuka pintu-pintu kejelekan. Wa maghaliqa lil khairi, dan senantiasa menutup pintu-pintu kebaikan. Kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi manusia yang luar biasa itu hidupnya selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau ini yang kedua, tipe kedua ini manusia yang selalu membuka pintu-pintu keburukan. Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari kita, dalam menjalani profesi kita selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita sudah membuka pintu-pintu kebaikan itu, sudah berapa banyak kita membuka pintu-pintu kebaikan? Kemarin saya silaturahim di seorang teman, Insya Allah dia punya panti asuhan. Anak asuhnya itu ada 50 anak. Mulai dari TK, SD, SMP. Nggak punya pembantu. Istrinya yang masak. Bahkan kemudian beliau membuka TK, MI, SMP gratis. Ada di Jogja. Insya Allah. Ini tadi kemarin, sebelum saya berangkat ke Surabaya ini, kemarin beliau datang ke rumah kami untuk membayar guru-guru. Itu paling tidak beliau harus menyiapkan 50 juta. Ini baru untuk membayar guru-guru. Belum untuk memberi makan anak-anak yatim ini. Ini membuka pintu-pintu kebaikan luar biasa. Ada teman kami yang lain, tiap bulan beliau membayarkan rekening listrik dan PDAM, air, 34 masjid dan musola setiap bulan. Tiap bulan paling tidak dia mengeluarkan 28 juta. Bayangkan Bapak Ibu, ketika masjid dan musola itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk tadarus Al-Quran, digunakan untuk majelis taklim, pahalanya mengalir terus.
dia berusaha membuka pintu-pintu kebaikan. Ada lagi kemarin kita ke daerah Bogor, ada yang membuka perguruan tinggi gratis, tidak bayar. Tapi syaratnya ada tesnya, mengikuti tes, kemudian bisa lolos, masuk gratis, tidak bayar. Tapi nanti begitu semesteran, kok nilainya di bawah 6, langsung drop out, langsung dikeluarkan. Ada lagi teman kami buka warung, Bapak Ibu, di Jogja, di daerah Pakem sana, namanya Kopi Lali. Konsepnya luar biasa, Bapak Ibu. Konsepnya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ini membuka pintu-pintu kebaikan. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, setiap kita, setiap orang tentunya bisa memilih kira-kira pintu-pintu kebaikan apa yang bisa kita buka. Pintu-pintu kebaikan apa yang bisa kita ciptakan. Pintu-pintu kebaikan apa yang bisa kita laksanakan. Kemudian tipe yang kedua tadi, wa minan nasi mafatihal syarri. Sebagian manusia ada orang yang suka membuka pintu-pintu kejelekan. Bapak Ibu berbahagia, ketika kita, mohon maaf, membuka suatu usaha, jangan sampai usaha yang kita buka itu membuka pintu-pintu kejelekan. Pastikan usaha yang kita lakukan itu tidak menghasilkan dosa. Pastikan bahwa ketika kita beraktivitas tidak membuka pintu-pintu kejelekan. Kemudian orang lain justru yang datang. Ya. Bapak Ibu saudara bahagia, kadang-kadang kita terlena dengan usaha-usaha yang sudah kita lakukan, padahal itu bisa membuka pintu keburukan, bisa melahirkan dosa, bisa menciptakan maksiat. Padahal ada rekan yang memproduksi jin, ya celana jin, jaket jin, ya. Tapi ternyata dia juga produksi rok mini jin. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita sampaikan, oh Bu ini nggak usah diproduksi. Loh kenapa? Ini justru omsetnya tinggi. Ya, kita sampaikan, ketika rok mini jin itu dipakai oleh orang, kemudian bisa melahirkan dosa, kita dapat dosanya. Lu aku kan nggak pakai rok, iya, masa laki-laki pakai rok kan? Tapi ketika itu kok bisa melahirkan dosa, hati-hati.
Begitu juga dengan pekerjaan seseorang. Ketika pekerjaan itu kok bisa melahirkan dosa, ya lebih baik ditinggalkan. Ya. Karena apa? Karena di hadis selanjutnya Rasulullah SAW sampaikan, fatuba, maka berbahagialah. Liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu kebaikan. Hidupnya dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu kebaikan. Fatuba, kata Rasulullah, berbahagialah orang seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati, kira-kira kita memilih, Bapak Ibu, apa yang bisa kita buka, pintu-pintu kebaikan apa yang bisa kita ciptakan. Rasulullah sampaikan fatuba, berbahagialah. Makanya, agar kita bahagia, kita buka pintu-pintu kebaikan. Kemarin sudah pernah dengar Bapak Ibu yang di Tulung Agung, Pak Trimo, ya, yang bikin masjid, ya, masjidnya megah, ya. Kemudian beliau mewakafkan beberapa SPBU yang ia miliki untuk operasional masjid itu, kemudian untuk membangun tempat pendidikan. Wah, bahagia itu. Semakin banyak pintu-pintu kebaikan kita buka, semakin bahagia. Ini yang menjamin Rasulullah SAW. Nah, mungkin kalau kita sebagai dokter yang meresepkan bisa keliru. Tapi ketika Rasulullah yang meresepkan, yang menjamin Rasulullah, pasti terlaksana. Sehingga Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan sejawat yang kami hormati, ketika hidup kita tidak bahagia, nah jangan-jangan kita belum membuka pintu-pintu kebaikan. Di hadis selanjutnya, Rasulullah SAW menyampaikan wawailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadaihi. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan. Kalau simbah-simbah kita dulu mengartikan wawailun itu dan neraka wailah. Nah, Bapak Ibu, pilihan ada pada diri kita. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau membuka pintu-pintu kebaikan atau justru membuka pintu-pintu keburukan? Mohon maaf Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan teman sejawat yang kami hormati. Ketika kita selama ini pernah membuka pintu-pintu kejelekan, ya, segera bertobat. Segera meninggalkan. Jangan sampai masuk dalam kategori
wa wailun. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan 2 poin agar hidup kita bahagia ya. Yang pertama, man khodama khudima. Barang siapa yang mau melayani, dia akan dilayani. Yang kedua, agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kita mencoba untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang belum terbuka. Dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa membukanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, yang ketiga, agar kita hidup bahagia, Allah tuliskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kamu. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, coba diperhatikan ayatnya. Wal takun minkum. Hendaklah ada di antara kamu sekalian. Kum itu bukan kamu sendiri, tapi kamu orang banyak. Ummatu yad'una ilal khairi. Di antara kamu ada satu umat yang selalu menyeru kepada kebaikan. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, kalau tadi hadis yang tadi, orang yang membuka pintu-pintu kebaikan itu bisa sendiri. Juga bisa bersama-sama tentunya. Tetapi kalau ayat ini mengisyaratkan agar ketika kita menyeru kepada kebaikan, kita bersama-sama. Tidak sendirian. Nah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Hendaknya di antara kamu sekalian ada satu umat yang mau menyeru kepada kebaikan. Berarti bareng-bareng. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mengerjakan yang ma'ruf. Mengerjakan yang ma'ruf itu juga dengan bersama-sama. Tidak dengan sendirian. Oleh karenanya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, teman sejawat yang kami hormati, kita mencoba, mari kita mencoba untuk kita melakukan kebaikan itu bersama-sama. Kira-kira kebaikan apa yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama? Karena apa, Bapak Ibu saudara bahagia? Karena besok ketika orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah, itu bersama-sama. Tidak bisa masuk surga sendirian. Betul, hisapnya sendiri-sendiri. Tapi setelah dihisap itu, nunggu dulu. Orang itu mau masuk surga atau masuk neraka, itu bareng-bareng. Surat Az-Zumar itu. Zumaro, berombongan. Orang masuk ke surga, wasiqal ladzina
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berombongan. Tidak bisa sendirian. Sehingga saya sampaikan tadi, ya, ibadah itu kita harus memiliki ibadah yang sifatnya pribadi untuk diri kita, tapi ada ibadah yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Kita berusaha untuk misalnya membuat komunitas, ya, membuat organisasi, membuat lembaga yang itu isinya banyak orang untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan, untuk bisa melahirkan kemanfaatan. Kalau di tempat kami itu ada yang kita bikin tim Masjidku Bersih misalnya. Ini terdiri dari banyak orang. Timnya ada 30-an orang. Sekalipun misalnya kita bisa membersihkan sendiri, atau kita bisa mengundang orang untuk membersihkan, mengupai orang untuk membersihkan masjid. Tapi ketika kita bisa membuat lembaga khusus, kemudian kita bareng-bareng berkecimpung di dalamnya, kita bersihkan masjid bareng-bareng. Ada yang membersihkan karpetnya, ada yang membersihkan langit-langitnya, ada yang membersihkan kipas angin atau AC-nya, ada yang membersihkan kamar mandinya, tempat wudhunya. Jadi kita bareng-bareng. Nah, ini bahagia nanti. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan dengan bersama-sama itu mencegah dari kemungkaran. Nah, akhir ayat itu Allah tuliskan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara berbahagia, ya mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini ketika kemudian nanti bisa melahirkan suatu kebaikan, bisa menciptakan suatu kemanfaatan, tentunya ini akan membahagiakan. Demikian Bapak Ibu saudara bahagia. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang-orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang mulia di mata Allah. Dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang kami hormati. Kalau ada kebenaran apa yang saya sampaikan ini tentunya dari Allah semata. Kalau ada kesalahan tentunya ini dari kebodohan kami. Mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.